Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Perkenalkan, saya Siti Lestari selaku observer, kemudian rekan saya Wahyu Dewi Sari sebagai coach, dan saya Nur Kamit sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Lestari. Bu Sari, hari ini apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Sari mau melakukan coaching di hari ini ya? Iya betul, dengan Pak Nur Kamit Bu. Oh, Pak Nur Kamit sebagai coach ya? Iya betul. Oke, sebelum coaching, boleh ya Bu saya bertanya-tanya selaku observer? Monggo silahkan Bu Lestari. Oke, yang pertama dulu, untuk rubrik penilaiannya Bu Sari saat coaching kali ini pengen rubrik penilaian yang seperti apa? Saya akan menggunakan rubrik penilaian alur tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, mau menggunakan rubrik penilaian sesuai alur tirta ya Bu ya? Iya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Bu Sari kembangkan yang mana Bu? Saya menggunakan itu Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi Bu Sari mau mengembangkan ke kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot ya? Iya. Kemudian secara spesifik Bu, bagian kompetensi ini yang ingin dikembangkan yang apa? Menggunakan kata kunci Bu. Oke, menggunakan kata kunci dari coach ya Bu ya? Iya. Oke, yang selanjutnya kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut apa Bu? Saya akan menggunakan indikator pencapaian, yaitu mampu merangkum pernyataan dari hasil mendengarkan aktif dari coaching. Oke, bagus sekali Bu Sri. Oke, silahkan melakukan coaching Bu. Silahkan boleh dipanggil coachingnya. Oke, saya akan panggil coachingnya Bu. Bu Sari, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Kamit. Wajahnya kok kelihatan bahagia ini. Iya Bu Sari, bahagia sekali. Alhamdulillah, selalu bahagia kok Bu. Nah, seperti hari-hari biasanya Bu selalu bahagia gitu. Tapi khusus pagi ini saya merasa bahagia sekali Bu. Ya. Tentu ada alasannya kan Bu. Nah, Ya. saya hari ini ketemu dengan Bu Sari yang juga sumringah, yang membuat saya juga bahagia gitu Bu. Nah, apakah Bu Sari ada waktu untuk menemani saya ngobrol Bu? Kebetulan hari ini saya kosong jam Pak. Tadi habis ngajar ini jadi free Pak ini. Saya ingin Bu Sari melakukan coaching terhadap diri saya. Begitu Bu ya. Silahkan Pak. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Bu? Ya boleh, silakan. Jadi begini Bu, ini kan sudah satu semester berjalan ya Bu ya, bahkan kita sudah masuk di semester kedua Bu. Tetapi saya rasa itu diri saya belum bisa memanage dengan baik kelas 10.3 itu Bu. Jadi ketika saya mengajar di kelas itu anak-anak tidak memperhatikan saya dengan baik. Mereka juga suasana kelas jadi tidak kondusif Bu. Nah seperti itu Bu masalah saya. Begitu ya Pak. Jadi apa yang Pak Kamit harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap dari percakapan kita ini Bu, nanti saya bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya tadi Bu, yang sudah saya jelaskan tadi. Ya baik, saya pertegas tadi Pak Kamit itu seperti tidak dalam kegiatan belajar mengajar itu anak-anak tidak fokus pada pelajaran, kemudian ada yang main-main sendiri, ada yang kurang memperhatikan gitu Pak ya intinya ya Pak. Iya Bu. Ya terus kemudian apa yang menjadikan suasana tadi kelas Bapak seperti itu tadi? Suasana kelas di kelas 10.3 itu bukan memang tidak kondusif ya Bu ya. Jadi ketika saya mengajar itu anak tidak memperhatikan, anak diminta untuk membaca buku, mereka tidak mau, bahkan kalau diminta membaca buku mereka lebih asik bermain HP gitu Bu, nge-game gitu kan. Banyaknya juga anak yang bercanda sama teman-temannya, ngobrol, guyon, ramai seperti itu Bu. Bahkan saya sampai males untuk masuk ke kelas itu Bu. Nah tapi di sisi lain saya juga merasa kasihan Bu dengan anak-anak yang punya semangat, yang punya keinginan bersungguh-sungguh dalam belajar Bu. Nah begitu Bu. Oke, kalau begitu apa yang Pak Kamit harapkan? Coba diingat-ingat, apakah ada yang ingin Bapak Kamit gali kembali, atau kenapa anak-anak tidak bisa fokus atau tidak bisa respon efektif pada pembelajaran Pak Kamit? Oke Bu,
Saya mengingat-ingat dulu nih ya berarti ya. Yang saya tahu Bu, jadi kelas 10-3 itu rasanya tidak memiliki minat dan motivasi Bu di mapel fisika. Oke, nah kebetulan ini apa Pak Kamit sudah ibaratnya berupaya untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak kelas tersebut Pak? Saya rasa sudah. Oke, upaya seperti apa yang Pak Kamit lakukan? Saya memberikan motivasi Bu terhadap anak-anak di kelas. Cuman saya itu masih melakukannya dalam bentuk kata-kata saja gitu Bu. Motivasi dalam kata-kata saja. Oke, Iya. motivasi dalam bentuk kata-kata ya Pak. Nah, iya. bisa memberi contohnya seperti apa coba? Mungkin contohnya begini Bu ya. Ketika di kelas gitu saya sering menyampaikannya seperti anak-anak ini kan zaman kan sudah canggih, serba canggih. Nah, jadi tidak ada alasan buat kalian untuk tidak belajar. Nah, jadi kita tuh bisa belajar melalui HP kok. Jadi HP itu harus dimanfaatkan dengan positif. Kita bisa belajar melalui membuka YouTube atau via Google seperti itu Bu. Nah, apakah yang Pak Kamit lakukan tadi sudah efektif menurut Pak Kamit? Kalau melihat suasana kelas yang saat ini Bu ya, suasana kelas yang masih belum kondusif, saya rasa belum efektif Bu. Oke. Iya. Kalau begitu menurut Pak Kamit sendiri kira-kira apa yang ingin Pak Kamit lakukan? Oke. Saya harus memikirkan solusinya ini ya Bu ya. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Iya. Oke. Sepertinya saya harus memetakan kebutuhan belajar anak-anak Bu. Oke, berarti tadi supaya terlihat kondusif berarti Pak Kamit akan melakukan apa tadi? Memetakan Memetakan. kebutuhan belajar Iya. yang seperti apa Pak? Mungkin kalau saya melakukan pembelajaran dengan memetakan kebutuhan anak, maka anak akan merasa tervalidasi dengan baik, sehingga anak-anak itu akan memiliki minat, kemudian pembelajarannya itu disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Itu berarti anak-anak kayak merasa senang gitu Bu dalam mengikuti pelajaran. Kemudian pasti anak-anak itu akan merasa diperhatikan oleh gurunya gitu, sehingga kelas juga akan menjadi lebih kondusif begitu Bu. Ya, kelihatannya itu sangat bagus sekali sih. Nah, apa Pak Kamit tidak merasa terlalu banyak, terlalu ribet begitu? Menurut saya tidak deh Bu. Pokoknya apapun akan saya lakukan demi kebaikan kelas 10-3. Oke, nah menurut Pak Kamit rencananya ini akan dilakukan mulai kapan? Mulai hari ini juga Bu. Nanti di jam istirahat pertama mungkin saya bisa melakukan persiapannya Bu untuk membuat instrumennya seperti itu. Nah, mulai kapan nanti menyusun itu? Rencananya menyusun apa itu tadi? Kapan? Instrumen itu Iya. ya. Nah, kapan kira-kira? Hari ini juga. Oh, hari ini. Iya. Iya. Kira-kira tadi butuh berapa waktu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran tersebut mungkin saya kan ini harus mempersiapkan dulu Bu. Iya. Ya, mempersiapkan. Kemudian minggu depan mungkin bisa Bu. Jadi gitu. Nah, kira-kira apakah pembelajaran itu butuh teman atau memerlukan apa namanya Kolaboratif partner gitu ya, atau Bu, ya? kolaborasi gitu? Oke, mungkin saya bisa berkolaborasi Bu dengan Bapak Ibu Guru BK ya dalam menyusun instrumen agar penyusunan instrumennya itu tidak terlalu lama Bu. Kan harus mengetahui minat dan bakat anak juga kan Bu di situ. Ya, Gitu. jadi tadi menarik kesimpulan untuk melakukan pembelajaran yang efektif tadi Iya. Pak Kamit akan melakukan pembelajaran yang Disesuaikan dengan disesuaikan kebutuhan. dengan kebutuhan, Iya. kemudian berkolaborasi dengan teman seperti itu ya Pak Iya Kamit, Bu, ya? betul sekali. Oke, kelihatannya itu sangat menarik dan bagus sekali. Semoga rencana Pak Kamit nanti bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar seperti yang Pak Kamit rencanakan. Amin. Semoga saja Bu ya. Ya, oke, saya tunggu kabar yang terbaik ya Pak atas keberhasilan rencana Pak Kamit tadi. Siap Bu. Ya, rencananya minggu depan saya bisa langsung melaksanakannya Bu. Oke, Gitu. ya, sukses dan semangat untuk Pak Kamit. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Sari sudah meluangkan waktu untuk mengcoaching diri saya. Ternyata saya
menjadi lebih lega, lebih baiknya mendapatkan solusi dari permasalahan itu tadi. Oke, sama-sama. Kalau Oke. bisa membantu saya juga merasa bersyukur, Pak. Oke. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Sari sudah selesai ya melakukan proses coaching tadi. Alhamdulillah sudah berlestari. Oke, begini Bu, saya mau tanya. Menurut Bu Sari, selama proses coaching tadi, apa sih yang sudah Bu Sari lakukan yang menunjukkan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Sari ingin kembangkan? Saya sudah menggunakan alur dikta, Bu, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, Bu. Saya juga sudah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan bobot yang diungkapkan oleh seorang Kuci, dan Kuci mampu mengembangkan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya, Bu. Oke, izinkan saya Bu menyampaikan catatan hasil observasi saya selama proses coaching tadi ya Bu ya. Oke, benar Bu Sari, yang Bu Sari lakukan selama coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Bu Sari menetapkan tujuan bersama si Koci, kemudian identifikasi juga Koci mampu mengembangkan rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya, juga tanggung jawabnya atau komitmennya terhadap rencana aksi yang dikemukakan. Kemudian Bu Sari juga mampu mengemukakan pertanyaan berbobot, menggali potensi dari si Koci sehingga Koci mampu mengemukakan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Bu Sari juga bisa menggunakan kata kunci dari si Koci sendiri sehingga proses coachingnya bersifat lebih terbuka antara Bu Sari dengan Koci tadi. Nah, sekarang kompetensi apa lagi sih yang Bu Sari ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang barusan dilakukan? Ya, saya ingin itu, Bu, mengembangkan mendengarkan aktif, yakni mendengarkan dengan rasa, Bu. Dan saya juga ingin fokus kepada Kuci, Bu. Jadi kehadiran penuh untuk Kuci. Oh, jadi Bu Sari ingin mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa gitu ya Bu ya, juga fokus kepada Kuci. Ya. Oke Bu Sari, terima kasih. Demikian hasil observasi yang saya sampaikan ke Bu Sari. Semoga yang kita lakukan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Bu Sari. Sama-sama Bu Sari.